merasa sulit karena kekikirannya bahwa apa yang dimiliki takut akan berkurang. Sokyotu Namo Buddhaya. Ibu, bapak, dan saudara, setiap orang pasti pernah mengalami dilema di dalam menghadapi suatu persoalan. Suatu kondisi di mana yang mengharuskan seseorang memilih salah satu di antara dua hal yang terkadang tidak menguntungkan atau bahkan hal itu membuat seseorang menjadi tidak menyenangkan. Apalagi ketika menghadapi suatu persoalan itu tidak diiringi dengan pengertian yang benar, maka di situ bisa saja muncul sebuah keraguan-raguan yang dapat mempersulit seseorang untuk memperoleh suatu hal yang ingin dicapai dan di saat memilih salah satu dari dua hal itu. Nah, seperti halnya ketika seseorang yang melihat ataupun mendengar orang lain yang tampak bahagia, memperoleh bahkan memiliki sesuatu hal yang dapat dikatakan beruntung, memiliki fisik yang rupawan, memiliki kecukupan dalam hal materi, bahkan bisa terlahir di keluarga yang berada. Bahkan hal lain bisa memiliki reputasi yang baik, tentu di situ bisa muncul sebuah anggapan orang yang demikian tentu merupakan orang yang mampu untuk memperoleh dan memiliki sebuah keberuntungan dari semua hal itu. Nah, kemudian di situ bisa muncul sebuah perbandingan antara dirinya dengan orang yang beruntung. Melihat kondisinya yang ternyata tidak sama tetapi jauh dari kata beruntung, maka timbul sebuah keinginan bagaimana seumpamanya jika saya memperoleh sebuah keberuntungan yang sama seperti orang tersebut, tentu diri saya sangatlah merasa bahagia dan sangat beruntung. Kemudian mencari sebab kenapa seseorang bisa seberuntung itu, bisa memiliki berbagai hal yang dapat dikatakan beruntung itu. Tidak lain karena mereka mampu berusaha untuk mengorbankan hal yang dimiliki, baik itu waktu, baik itu usaha, bahkan materinya mau dikorbankan untuk melakukan kebajikan. Tetapi terkadang seseorang merasa walaupun memiliki keinginan yang atau harapan yang kuat dalam hal sebuah keberuntungan, tetapi antara keinginan dan usahanya itu terkadang tidak selaras seperti itu. Sehingga di situ bukannya memunculkan sebuah kegigihan untuk merealisasi sebuah keberuntungan, tetapi justru sebaliknya hanya memunculkan sebuah ketidakmampuannya untuk mencapai keberuntungan yang diharapkan. Nah, tentunya jika kita memperhatikan sebenarnya kenapa seseorang bisa memperoleh sebuah kesuksesan, bahkan memiliki atau lahir di keluarga yang berada, tentu salah satu pengkondisinya adalah berasal dari perbuatan kebajikan dari memberi. Tetapi walaupun seseorang setelah mengetahui hal ini, terkadang seseorang merasa sangat sulit untuk melakukan kebajikan. Merasa sulit karena kekikirannya bahwa apa yang dimiliki takut akan berkurang, takut akan habis seperti itu. Nah, tentu jikalau seseorang memiliki sudut pandang yang demikian, mengharapkan suatu keberuntungan tetapi memiliki sudut pandang yang tidak mendukung dirinya memperoleh sebuah keberuntungan, itu
adalah dapat dikatakan ya tidak adanya sebuah keberuntungan. Ya oleh karena itulah Ibu Bapak, ya pada dasarnya ya kita tidak perlu mengharapkan orang lain membawakan kita sebuah keberuntungan, tetapi bagaimana pada dasarnya kita berusaha untuk membuat sebab dari keberuntungan itu. Tentu salah satu caranya adalah dengan melakukan kebajikan. Karena kebajikan itu adalah salah satu hal yang dapat memunculkan kebaikan, sesuatu hal yang dapat memunculkan keselamatan, bahkan sebuah keberuntungan. Ya, kita bisa melihat dari segala hal yang ada di sekitar kita. Bagaimana ya orang-orang yang memperoleh berbagai hal berupa keberuntungan. Ya, salah satu pengkondisinya tidak lain adalah kebajikan itu sendiri. Jadi Ibu Bapak dan Saudara, ya dari sekian banyak cara untuk memperoleh sebuah keberuntungan, salah satu kuncinya adalah tentu dengan melakukan kebajikan itu sendiri. Oleh karena itulah, jikalau kita ingin memperoleh sebuah keberuntungan dalam kehidupan kita sendiri, maka kita haruslah berusaha menumbuhkan bahkan mengembangkan kebajikan itu sendiri. Semoga hal yang saya sampaikan ini dapat dipahami. Saya akhiri sampai sata bawah.